Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita jumpa lagi di dalam konten Indah Bersamamu saat ini. Bagaimana kabar? Saya percaya apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi hidup kita hari ini, kita tetap beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah hal yang terpenting dalam hidup ini. Dalam hidup hari-hari ini terlebih lagi Bapak Ibu Saudara, yang kita butuhkan bukan sekedar uang yang banyak, tetapi iman yang lebih kuat lagi kepada Tuhan. Sebab dengan memiliki iman yang lebih kuat, maka kita cakap menghadapi segala sesuatu dalam hidup ini. Kita bisa menanggung segala sesuatu, bahkan kita bisa melewati segala sesuatu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, iman itu penting sekali. Sebab iman menjadikan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mujizat terjadi hanya oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan. Itu sebabnya saya selalu katakan, Tuhan tidak minta banyak dari setiap kita. Yang Tuhan minta cuma, apapun bagaimanapun keadaan kita, dan sampai kapanpun jangan pernah lepas kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab hanya itulah jalan satu-satunya untuk Dia dapat jadi penolong dalam hidup setiap kita. Sebab ketika kita sudah tidak percaya kepada Tuhan, maka Dia tidak bisa buat apa-apa lagi atas hidup kita. Karena segala sesuatu dalam hidup ini boleh terjadi hanya oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan. Makanya iman itu menjadi penting sekali dalam hidup kita. Sebab dengan iman sekali lagi kita mampu melewati segala sesuatu dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan cari yang lain. Terlebih lagi di masa-masa yang sulit ini, Bapak Ibu Saudara, saya percaya semua kita ini butuh uang yang banyak, kita butuh kehidupan yang layak dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di atas dari semua itu, biarlah kita memiliki hati seorang hamba. Artinya apa? Biarlah kita hanya nunut kepada Tuhan. Selayaknya seorang hamba, dia sudah tidak punya hak lagi atas hidupnya. Begitu juga dengan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau sadari kebenaran ini, bahwa hidup yang kita hidup ini bukan punya kita lagi. Karena setiap kita sudah dibeli dengan harga yang begitu mahal, dan harganya sudah lunas dibayar. Jadi kebenaran ini harus kita ingat dan sadari betul-betul bahwa hidup yang kita hidup ini bukan punya kita. Makanya jangan suka sok-sokan sama Tuhan. Jangan sok protes. Jangan sok ngelawan. Jangan sok mempertahankan hak. Nggak ada, kita ini udah nggak punya hak sebenarnya atas hidup kita. Kita sudah dibeli dengan harga yang mahal dan harganya sudah lunas dibayar. Itu sebabnya kita sudah tidak punya hak lagi atas hidup kita. Sebab Dia adalah Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita. Dia mau buat apa saja atas hidup kita, itu haknya. Dan kita tidak punya hak untuk komplain. Namun beruntungnya kita, karena kita dimiliki oleh Tuhan yang selalu menginginkan yang terbaik dalam hidup kita. Wow, betapa beruntungnya kita memiliki Tuhan, memiliki pemilik hidup yang seperti Dia, yang tidak pernah merancangkan yang buruk, tidak pernah merancangkan kecelakaan, tapi justru merancangkan masa depan yang penuh pengharapan bagi setiap kita. Nah, itu sebabnya pada kesempatan ini saya memberi judul konten saya ini dengan wujud iman. Perwujudan dari iman percaya kita kepada Tuhan. Jadi harap ingat baik-baik sekali lagi Bapak Ibu Saudara,
kita ini hanya hamba. Dan hamba hanya dapat berkata apa? Jadilah padaku hanya seperti yang engkau inginkan. Sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang wujud iman ini, mari kita satukan hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa pemilik hidup kami, sadarkan kepada setiap kami saat ini, sebagai pemilik hidup kami, Engkau sudah menyatakan tugas dan tanggung jawab yang penuh atas hidup kami. Engkau tidak akan mengizinkan segala sesuatu boleh terjadi dalam hidup kami tanpa seizin daripada-Mu. Sebab Engkau menjaga setiap kami sebagaimana Engkau menjaga biji mata-Mu. Engkau mencukupkan segala keperluan kami, bahkan lebih dari apa yang kami bayangkan. Ketika kami berjalan melewati api, itu tidak akan menghanguskan kami. Ketika kami berjalan melewati air, itu tidak akan menenggelamkan kami. Lalu atas dasar apa kami merasa begitu takut dan khawatir menjalani kehidupan ini? Atas dasar apa kami protes kepadamu Tuhan ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan apa yang kami harapkan? Itu sebabnya ingatkan dan sadarkan kami bahwa hidup kami adalah milik-Mu Tuhan seutuhnya. Berdaulat penuh atas hidup kami Tuhan. Dan jadilah pada setiap kami seperti apa yang Kau inginkan, bukan seperti apa yang kami inginkan. Paksakan rencana-Mu terjadi atas hidup kami. Jangan sampai kebebalan kami membuat sebagian saja dari rencana-Mu tidak terjadi. Oleh karena kebodohan kami, kebebalan kami, oleh karena pelanggaran kami, oleh karena dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa. Seumur hidup kami hanya menghamba kepada-Mu. Jadilah Tuhan, jadilah Raja atas hidup kami, seumur hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Berbicara tentang hamba, Bapak Ibu Saudara, tentu Bapak Ibu Saudara ingat ada sebuah pujian yang menyatakan bagaimana kita ini sebagai hamba yang tidak memiliki apa-apa dan tidak akan membawa apa-apa pada akhirnya nanti. Mari kita mau angkat pujian ini sama-sama. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sekali lagi kita akui, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai
hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Seorang hamba tidak punya hak lagi atas hidupnya. Dia harus taat dan setia kepada Tuannya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat film-film pada waktu masa-masa zaman-zaman Romawi, maka kita bisa melihat bagaimana hidup seorang hamba. Tidak ada hak lagi. Tuannya bilang apa, dia harus ikuti, sekalipun itu mungkin tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Memiliki hati yang seperti itu kepada Tuhan. Sebab seperti tadi saya katakan, Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu merancangkan yang terbaik bagi setiap kita. Jadi nggak usah argue, nggak usah protes, nggak usah ragu bahkan. Ikuti saja apa maunya Tuhan. Kemana Dia suruh kita, dan apapun yang Dia suruh kita. Sebab percayalah, at the end kita akan melihat semuanya menjadi indah. Mari sekali lagi di hadapan Tuhan kita mau akui pengakuan ini. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sekali lagi katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba
setia padamu Bapa, kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Kalau kita mau berbicara tentang hati hamba, maka ada satu pribadi yang tidak bisa kita lepaskan dari kenyataan itu, Abram. Makanya dia disebut sebagai apa? Bapak orang percaya. Kita mau belajar sama-sama dari Abram. Kita buka Kejadian 12. Kejadian 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Judul dari perikop ini, Abram dipanggil Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ketika Tuhan memanggil Abram, dia berkata tinggalkan segalanya. Segalanya Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan sanak saudara, dari rumah, dari semuanya, ke negeri yang akan loh Bapak Ibu Saudara, belum ditunjukkan nih, belum dikasih tahu kemana, baru akan kutunjukkan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat yang keempat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Jadi bayangkan ya Bapak Ibu Saudara, Abram dipanggil Tuhan itu pada usia 75 tahun, disuruh meninggalkan semua rumah sanak saudara untuk pergi ke tempat yang belum ditunjukkan. Jadi ini yang harus kita ingat dulu. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya lah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Al di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke negeri Negeb. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengulang kembali ayat yang keempatnya tadi. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Bapak Ibu Saudara, tadi berkali-kali saya ulang mengenai umurnya dari Abram pada waktu dipanggil Tuhan, yaitu 75 tahun. Dan kalau kita berbicara tentang umur Bapak Ibu Saudara,
Maka kita seringkali mendengar sebuah pepatah yang begitu populer yang mengatakan life begins at 40. Hidup yang sesungguhnya dimulai pada saat usia 40 tahun. Salah satu yang menjadi pengertiannya adalah, Bapak Ibu Saudara, atau maksud dari pernyataan tadi, sebelum berumur 40, seseorang masih boleh bereksperimen dalam hidupnya. Berganti-ganti karier dan profesi, mungkin berpindah-pindah tempat, kota, tempat tinggal untuk mencari pengalaman dan sebagainya. Jadi, sebelum usia 40 tahun, seseorang masih boleh bereksperimen dalam hidupnya. Namun setelah seseorang mencapai umur 40 tahun, maka ia harus sudah mantap di suatu tempat, menekuni karier yang tetap dan profesinya. Sebab jika di usia itu ia masih belum mempunyai tempat yang tetap, masih berpindah-pindah tempat tinggal dan bergonta-ganti profesi, maka ia cenderung tidak akan meraih apa-apa di dalam hidup selanjutnya. Namun saat ini, Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar banyak dari seorang yang bernama Abram. Lihatlah keberanian Abram dalam menjawab panggilan Tuhan atas hidupnya. Yakni ketika Tuhan memintanya untuk meninggalkan tanah kelahiran, sanak keluarga, dan kehidupan yang sudah begitu mapan di Haran. Padahal saat itu Abraham sudah tidak muda lagi, bahkan berumur 75 tahun. Sudah usur, Bapak Ibu Saudara, sudah berusia senja. Kontradiksi dengan apa yang tadi dikatakan di awal ya, Bapak Ibu Saudara, life begins at 40. Setelah umur 40 nggak boleh kemana-mana, harus menetap dan sebagainya. Tapi justru di usia 75 tahun, Abraham dipanggil Tuhan untuk keluar, meninggalkan zona amannya pada saat itu. Padahal dia sudah berusia 75 tahun. Lalu apa respon Abraham terhadap panggilan Tuhan? Inilah respon Abraham terhadap panggilan itu. Maka pergilah Abraham seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Kalau orang bilang ini nekat nggak pakai mikir. Plus ditambah dia belum tahu negeri mana yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Kalau kita pasti udah bernegosiasi dulu. Kita mau pelajari dulu untung ruginya. Safe atau tidaknya tentukan. Tapi Abram pada waktu itu dia nunut sama Tuhan. Sekalipun Tuhan belum menunjukkan negeri yang akan diberikan kepadanya. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bagaimana Abraham bisa bersikap demikian? Pertama, Abraham sadar. Dia sadar benar siapa Tuhan itu atas hidupnya. Dia kenal betul siapa Tuhannya. Itu sebabnya kenali Tuhan dengan baik.
maka engkau tidak akan punya keraguan-raguan akan Tuhan. Yang kedua, Abraham sadar bahwa hidup yang dihidupinya itu adalah milik Tuhan. Dan ia menghidupi kesadaran ini secara nyata. Makanya tadi berulang-ulang kali saya katakan bahwa hidup kita ini bukan punya kita, tapi miliknya Tuhan. Sadari betul kebenaran ini, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kenali betul siapa Tuhan kita. Yang kedua, sadari betul bahwa hidup yang kita hidup ini bukan punya kita. Dan yang ketiga, Abraham mempunyai keyakinan bila hidupnya adalah milik Tuhan, maka ia percaya bahwa masa depan dan hidup matinya ada di dalam tangan Tuhan. Seandainya kita memiliki 3 hal ini, Bapak Ibu Saudara, maka kita bisa menjalani hidup ini dengan nyaman. Kenyamanan kita bukan di zona aman hidup kita, bukan. Tetapi kenyamanan hidup kita ada pada 3 hal ini. Yang pertama, kenali betul siapa Tuhan kita. Yang kedua, sadari bahwa hidup kita ini punyanya. Yang ketiga, kalau hidup kita ini punyanya, maka mati hidup kita ada di tangan Tuhan. Masa depan kita ada di dalam tangannya. Itu sebabnya Abraham diberi gelar apa? Bapak orang beriman. Bapak Ibu Saudara boleh buka di dalam Galatia 3 ayat yang ke-7. Bapak orang beriman. Nah, Bapak Ibu Saudara, iman bukanlah sekedar sebuah dogma yang indah dengan dukungan argumen filsafat yang sulit. Nggak sulit-sulit iman itu. Jadi jangan menginterpretasikan iman dengan sesuatu yang tidak bisa kita jangkau dengan pikiran kita. Namun sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, iman itu sederhana dan nyata. Iman itu sederhana dan nyata. Yaitu ketaatan untuk melakukan kehendak dan panggilan Bapa Tuhan kita. That's it, iman itu cuma begitu saja, taat untuk melakukan kehendak dan panggilan Bapa. That's it, sudah. Enggak usah jelimet menggambarkan tentang iman itu. Iman itu sekali lagi cuma soal ketaatan untuk melakukan kehendak dan panggilan Bapa Tuhan kita. Biarlah sekali lagi ini menjadi perenungan bagi setiap kita dalam kehidupan kita pribadi. Sudahkah Tuhan Yesus menjadi Tuhan atas hidup kita? Atau kita yang menjadi Tuhan atas diri kita sendiri? I did it my way. Lagu ini menjadi begitu populer karena orang senang dengan kata-kata ini. I did it my way. Renungkan Bapak Ibu Saudara saat ini. Sudahkah Tuhan Yesus menjadi Tuhan atas hidup kita? Atau kita sendiri yang menjadi Tuhan atas diri kita sendiri? Adakah selama ini kita menaati dan meyakini bahwa Dia sanggup untuk menuntun dan memelihara hidup kita? Kalau kita sudah memiliki keyakinan ini, maka biarlah setiap kita memiliki keberanian untuk melangkah
dan menjawab panggilan Tuhan atas hidup setiap kita. Ambillah bagian dalam pelayanan. Arahkan hidup kita hanya kepada tanah perjanjian yang sudah dijanjikannya bagi kita di surga. Dan jangan melekat pada harta duniawi yang fana ini. Beriman adalah menanggalkan keyakinan pada kemampuan diri sendiri dan menyandarkan kepada Tuhan yang kasih-Nya sudah sangat terbukti. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ingat baik-baik. Beriman adalah menanggalkan keyakinan pada kemampuan diri sendiri dan menyandarkannya kepada Tuhan yang kasih-Nya sudah sangat terbukti. Biarlah ini menjadi doa kita. Kita mau menjadi seorang hamba yang selalu taat dan setia kepada pemilik hidup kita, Tuhan atas hidup kita. Mari sama-sama kita mau katakan di hadapan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selama. Sekali lagi di hadapan Tuhan katakan, cuma ini yang kami punya Tuhan, hati sebagai seorang hamba. Ajar kami untuk selalu taat dan setia kepadamu, selalu taat dan setia. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya.
Bapa, jadikan hidup kami berarti selama-lamanya. Hanya Engkaulah pemilik hidup kami, Tuhan dan Raja atas hidup kami Bapa selamanya. Mari sama-sama kita mau akui di hadapan Tuhan saat ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa Dia adalah Tuhan atas hidup kita, bahwa Dia adalah Raja atas hidup kita, bahwa Dia adalah pemilik hidup kita satu-satunya. Hanya kepada Dia kita mau taat, hanya kepada Dia kita mau setia. Dan biarlah kita boleh selalu memiliki hati sebagai seorang hamba yang berani meresponi setiap panggilannya, setiap perintah dan kehendaknya atas hidup setiap kita, yang menjalani setiap ketetapan-ketetapannya atas hidup kita. Jangan pernah ragu, sekalipun harus meninggalkan zona aman kita hari ini, karena kita percaya ada tempat yang jauh lebih indah lagi bagi setiap kita yang Tuhan sudah sediakan. Ada sesuatu yang jauh lebih berharga dari apa yang ada pada kita saat ini. Serahkan hak atas masa depan kita di dalam tangan-Nya, sebab Dia tahu jauh lebih baik daripada setiap kita. Bagian kita hanya menghamba sepenuhnya kepada-Nya. Maka kita akan melihat bagaimana Dia menjadikan hidup kita indah dan berarti. Haleluya. Bapa sumber anugerah, kami menghampiri-Mu dengan perasaan tak menentu dalam pikiran kami saat ini. Kami tahu bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Kami telah membaca tentang kasih-Mu atas hidup kami di dalam Alkitab. Kami sudah mendengar melalui khotbah di gereja. Bahkan kami sendiri merasakan sendiri kasih-Mu itu. Bapa, kami sungguh tidak mengerti bagaimana Engkau dapat melakukan hal itu. Bahkan pada saat kami mengecewakan-Mu atau lemah dan khawatir, kami tahu Engkau sabar terhadap kami, menginginkan kami senantiasa bertumbuh menjadi pribadi yang hanya Engkau yang dapat menciptakannya. Engkau senantiasa ingin membentuk karakter kami sesuai dengan yang Engkau mau. Kami sangat mendambakan hubungan yang lebih dalam dengan-Mu. Kami mencari-Mu dengan tekun. Jiwa kami haus kepadamu. Hati dan daging kami rindu akan Engkau. Seperti seekor rusa yang rindu akan sungai yang berair, demikian pula jiwa kami rindu akan Engkau. Engkau mengetahui semua hal mengenai kami. Kami ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang Engkau. Kami ingin hati kami selaras dengan-Mu. Kami ingin mengetahui apa saja yang menyukakan hati-Mu, yang mendukakan hati-Mu, dan apa yang melukai hati-Mu. Kami ingin mengenal-Mu lebih dalam lagi. Kami ingin lebih taat dan setia kepada Tuhan atas hidup kami. Bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu.
jadilah selamanya Raja dalam hidup kami. Dalam namamu kami berdoa.